Bayangkan ini, ada sosok yang telah dikutuk hingga hari kiamat. Sosok yang namanya disebut dengan penuh kebencian oleh seluruh umat beriman. Dialah iblis, makhluk yang menjadi musuh nyata manusia. Tetapi, bagaimana jika justru iblis sendiri yang memberi kita sebuah peringatan? Seburuk-buruknya diriku, aku hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi, ternyata manusia lebih buruk dariku. Mereka tidak mau sujud kepada penciptanya. Kalimat ini menggugah kita untuk berpikir. Seolah-olah iblis ingin mengatakan, aku memang makhluk terkutuk, tapi lihatlah manusia. Mereka bahkan lebih buruk dariku. Lalu, benarkah manusia bisa lebih buruk dari iblis? Apa maksud dari pesan ini? Dan yang lebih penting, bagaimana agar kita tidak menjadi bagian dari manusia yang dimaksud oleh iblis? Simak video ini sampai akhir, karena kita akan membahasnya dengan mendalam. Mari kita mulai dari awal. Iblis adalah makhluk dari golongan jin yang diciptakan dari api. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan peristiwa ketika Adam diciptakan. Allah memerintahkan seluruh malaikat dan iblis untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Namun, apa yang terjadi? Iblis menolak. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Saat itu, kesombongan iblis menjadi awal kehancurannya. Ia merasa lebih mulia hanya karena asal penciptaannya. Ia membangkang perintah Allah karena merasa lebih tinggi dari manusia. Tapi perhatikan satu hal. Iblis percaya kepada Allah. Ia tidak mengingkari kebenarannya. Bahkan, ia memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Artinya, iblis bukan ateis. Ia tahu Tuhan itu ada. Ia berbicara langsung dengan Allah, tetapi tetap menolak untuk taat. Sekarang, mari kita lihat kembali pesan iblis. Seburuk-buruknya diriku, aku hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata manusia lebih buruk dariku. Mereka tidak mau sujud kepada penciptanya. Apa maksudnya? Iblis ingin mengatakan bahwa dia membangkang satu kali, satu perintah dari Allah, dan dia langsung dikutuk selamanya. Tetapi manusia, mereka tahu Allah itu ada. Mereka diberi petunjuk, diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi tetap tidak mau sujud. Tetap meninggalkan sholat, tetap berpaling dari penciptanya. Bukankah itu lebih buruk? Iblis hanya gagal satu kali dalam ketaatannya, dan ia dikutuk selamanya. Sedangkan manusia yang diberi kesempatan berkali-kali, tetap mengabaikan perintahnya. Pernahkah kita berpikir, apakah kita termasuk di dalamnya? Di dunia ini, ada banyak orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Ada yang memang tidak percaya Tuhan, hidup tanpa agama, rasa tidak membutuhkannya. Ada yang tahu Allah itu ada, tetapi menganggap ibadah tidak penting. Mereka menunda-nunda sholat, malas beribadah, lebih sibuk dengan urusan dunia. Ada yang hanya sujud ketika dalam kesulitan, tetapi melupakan Allah ketika hidupnya nyaman. Mereka ini, sadar atau tidak, sedang melakukan hal yang lebih buruk dari iblis. Iblis hanya menolak satu perintah, tetapi manusia yang meninggalkan sholat telah mengabaikan perintah Allah berkali-kali dalam sehari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, perbedaan antara seorang mukmin dan kekafiran adalah sholat. Hadis riwayat Muslim. Artinya, meninggalkan sholat bukanlah dosa kecil, itu adalah pemisah antara iman dan kekufuran. Lalu,
bagaimana nasib orang yang tidak pernah sujud kepada Allah? Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran tentang nasib orang-orang yang enggan bersujud kepadanya. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, tetapi mereka tidak mampu. Mata mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, karena dahulu mereka telah dipanggil untuk bersujud saat masih sehat di dunia, tetapi mereka menolak. Quran Surat Al-Qalam ayat 42-43. Bayangkan, di akhirat nanti, orang-orang ini akan dipanggil untuk sujud di hadapan Allah, tapi mereka tidak akan bisa. Tubuh mereka kaku, wajah mereka tertunduk dalam kehinaan, karena selama hidupnya mereka menolak bersujud. Maka di akhirat mereka tidak akan diberi kesempatan lagi. Sementara itu, orang-orang yang rajin sujud di dunia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah bentuk kepasrahan tertinggi. Ketika seseorang sujud, ia akan berada dalam posisi paling rendah secara fisik, tetapi dalam keadaan paling mulia di hadapan Allah. Bagian 5. Jangan sampai kita lebih buruk dari iblis. Setelah memahami pesan ini, pertanyaannya sekarang, apakah kita masih ingin menjadi lebih buruk dari iblis? Iblis hanya membangkang satu kali, dan dia dihukum selamanya. Tetapi, manusia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Jika hari ini, kita masih sering lalai, sering meninggalkan sholat, sering mengabaikan perintah Allah, maka sekaranglah waktunya untuk berubah. Allah Maha Pengampun. Selama masih ada waktu, selama masih bisa bersujud, kita masih memiliki harapan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lebih buruk dari iblis di mata Allah. Segeralah kembali. Sujudlah sebelum terlambat. Sampai di sini, kita telah memahami pesan yang terkandung dalam perkataan iblis ini. Sekarang, pertanyaannya adalah, setelah mengetahui semua ini, apa yang akan kita lakukan? Bagikan video ini kepada teman dan keluarga. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah dan tidak termasuk dalam golongan yang lebih buruk dari iblis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.